asyakhsiyah al-mutamayyizah, kepribadian yang unik. Ya, kepribadian yang unik. Kepribadian unik itu adalah terjadi manakala nafsiyah atau pola jiwa kita. Jadi pola jiwa kita ini punya pola, Pak. Ibu, kita ini punya pola jiwa kita itu. Nafsu kita itu. Di dalam memenuhi setiap kebutuhan kita. Gitu ya. Nah, persoalannya adalah apakah pola jiwa kita di dalam memenuhi setiap kebutuhan kita, problem yang harus dipenuhi, baik barang maupun jasa, itu apakah sesuai dengan pola pikir kita? Jadi, pola pikir kita. Apabila pola pikir kita ini sama dan sebangun, maka ya, jadi pola pikir ini kita pakai untuk memenuhi, dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, maka itu adalah asyakhsiyah al-mutamayyizah. Saksiyah yang unik, kepribadian yang unik. Apabila tidak, artinya kita ini memenuhi kebutuhan kita, kecenderungannya, tapi dengan menggunakan cara yang tidak sesuai dengan yang dipahami oleh pikiran kita. Pikiran kita mengatakan, meyakini adanya A, terjadinya A, kebenaran A, tetapi pola jiwa kita tidak menggunakannya, tidak memakainya, tidak menerapkannya. Jadi antara pikiran dan perasaan jadinya apa? Tidak sama, tidak sinkron. Ya. Tidak sama, tidak sinkron. Nah, maka ini sekarang akan kita bahas bab kepribadian ganda di halaman 84. Penjelasan ini mudah-mudahan nanti bisa menjadikan kita melihat diri kita, termasuk keluarga kita, termasuk masyarakat kita, apakah kepribadian mereka itu kepribadian yang unik atau kepribadian yang ganda. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat kepribadian ganda. Ayo silakan dibaca ya di situ. Kepribadian ganda atau disebut asyakhsiyah ghairu mutamayyizah. Saksiyah yang tidak unik atau ganda itu adalah kepribadian yang ditunjukkan oleh tidak menyatunya antara pola pikir dengan pola jiwa pada seseorang. Tidak menyatunya. Tidak menyatu bagaimana berarti? Berbeda, tidak sama gitu ya. Pikiran menunjukkan ngidul ke selatan, tapi ternyata apa? Jiwanya, kecenderungannya menjalankan ke utara. Sudah tahu bahwa misalnya dia itu minuman khamr itu haram berdasarkan ngaji, kan itu. Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaitan. Khamr dan judi itu adalah haram, termasuk perbuatan syaitan. Paham itu, paham. Tetapi ternyata dalam faktanya masih minum khamr. Gak bisa nahan kalau sudah kangen sama khamr. Ya. Nalurinya masih naluri suka judi. Jadi dia masih menggunakan cara-cara untuk kaya itu dengan judi. Apa definisi judi itu? Apa definisi judi? Mengadu keberuntungan. Orang jual sayur mengadu keberuntungan enggak? Banyak orang yang salah mendefinisikan judi. Nah, intinya adalah judi seperti main dadu itu judi, gitu ya. Terus misalnya nebak siapa pemenang
pertandingan. Kemudian apa namanya? Dengan pakai apa namanya? Hah? Termasuk juga anak panah. Nah itu. Nanti siapa yang menang nih? Banyak orang misalnya dia bikin perahu-perahuan dari apa? Dari kertas ya. Balapan ya, balapan. Mana nanti yang akan? Duluan. Dia nanti menang. Nah itu badek mana yang akan menang ya? Badek. Dan karena itu dia pakai apa namanya? Pasang apa namanya? Kalau bahasa udu ya bahasa Jawanya. Taruhan, betul, taruhan. Taruhan. Taruhan itu termasuk judi. Kalau kita lihat hikmahnya, judi itu mengapa diharamkan? Secara ekonomi itu apa? Secara ekonomi tidak produktif. Betul? Tidak produktif. Itu hikmahnya ya. Yang lain apa lagi? Bisa merusak ekonomi keluarga. Bisa kemudian kalap. Ya, bisa malas dan sebagainya. Nah, sudah tahu begitu, tapi masih tergiur untuk apa? Untuk main, bertaruh, seperti itu. Kira-kira seorang entrepreneur ini harusnya memiliki atau meninggalkan pola jiwa ini, pola jiwa judi ini. Tapi apa ada ya di dalam bisnis itu ada unsur judi? Ada. Contohnya apa? Kalau misalnya orang jualan ke pasar, ternyata dia nggak laku dan kemudian rugi. Tapi bisa jadi dia itu untung. Itu bermain untung-untungan nggak itu? Itu alami, namanya jual beli, sewa menyewa, itu juga ada untungnya, juga ada ruginya kadang-kadang. Tapi itu tidak termasuk judi. Nah, pemahaman terhadap Islam menjadikan seseorang ini tahu itu haram. Khomer, judi, apa namanya, makan babi, daging babi, ya. Katanya Panji Gumilang, babi itu tidak sama dengan celeng. Babi sudah dipelihara katanya. Ada-ada saja. Nah, apabila seseorang memiliki kepribadian itu, antara pola pikirnya dan pola jiwanya tidak sama, itu adalah kepribadian yang ganda. Namanya split personality. Split personality. Harusnya bagaimana? Antara akal sama hati itu apa? Sama. Makanya pikiran, perasaan, perkataan, keputusan, perbuatan itu bulat. Bulat. Jadi kalau misalnya begini, sudah tahu bahwa apa namanya? Kartu kredit itu haram. Tetapi ditelepon-telepon aja sampai tergiur misalnya begitu. Hah? Gila apa? Sampai tergiur. Nah, makanya nanti ini ngaji ini bagi kita yang kemarin sudah tobat, supaya tobatnya itu adalah tobat taubatan nasuha, karena tahu apa? Tahu ilmunya. Berdasarkan pemahaman yang benar-benar mendasar. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian nek wayai ngaji semangat, kemudian apa? Sudah riba haram misalnya begitu. Tapi enggak ngaji mana? Mendal lagi. Berarti itu masih ghairu mutamayyizah, kepribadian yang ganda. Nah, mari kita lanjutkan. Kepribadian ganda ini, ganda dalam tanda petik ya, atau kacau ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak ideologis. Tidak ideologis. Berarti apa tidak ideologis itu? Pragmatis. Apa bedanya pragmatis atau ideologis? Ya. Ideologis vs pragmatis.
Apa bedanya? Kalau ideologis itu berdasarkan pemikiran yang paling dasar tentang kehidupan, yang diyakini itu sebagai kebenaran. Contoh, sebagai seorang muslim, mukmin, meyakini dari mana kita datang, untuk apa kita hidup di dunia ini, dan kemana kita pergi. Semua pemikirannya itu bersumber dari pemikiran yang mendasar itu. Dari mana saya datang? Dari Allah. Untuk apa saya hidup di dunia? Untuk menghamba kepada Allah. Sebagai wakil Allah di muka bumi. Khalifatullah fil ard. Kemana saya pergi? Kembali kepada Allah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semua pemikiran cabang berdasarkan pemikiran pokok itu. Pemikiran pokok itulah yang namanya ideologi. Bahasa Arabnya namanya mabda, pemikiran pangkal. Yang pemikiran-pemikiran cabang, apakah itu pemikiran ekonomi, pemikiran sosial, pemikiran politik, pemikiran apa lagi? Ekonomi, sosial, politik, pemikiran hukum, nah, itu bersumber dari pemikiran yang pangkal ini. Apa bedanya dengan pemikiran pragmatis? Pragmatis gimana? Praktis, pragmatis. Pokoknya yang memberikan keuntungan instan atau pendek. Halah wis gak apa-apa. Halah wis gak apa-apa. Dilakoni nyasar-nyasar titik. Itu pragmatis. Kalau pragmatis berarti dia akan menyesuaikan dengan apa? Hah? Keadaan. Keadaan itu berarti apa? Waktu dan tempat. Gitu, kalau pragmatis itu. Jadi kalau di sini menguntungkan, di sini adalah menguntungkan A, di sana kok B yang menguntungkan, dia akan ikut B, gitu. Jadi dia tidak berdasarkan belief tertentu. Beliefnya ya apa? Keuntungan praktis, pragmatis. Wis gak apa-apa haram, dodolan khomer. Sing penting cuan, itu pragmatis. Nah, termasuk gak apa-apa lah. Ikawe dhewe iki misalnya melanggar syariat, nanti dapatnya duit untuk bangun masjid misalnya, pergi haji misalnya, itu pragmatis. Ada banyak yang begitu nggak di kalangan kaum muslimin itu? Nah, itu seperti itu. Hah? Ngomongnya gini, lah wong sing haram bae angel opo maneh sing halal. Itu pikiran pragmatis. Orang yang berpikir pragmatis, dia meninggalkan belief, values, dan rule yang diyakini melalui pemahaman oleh akalnya itu tidak dipakai. Jadi dia ini hanya keuntungan sesaat. Bisa dipahami ya? Nah, keuntungan sesaat. Tetapi kalau orang ideologis itu adalah yang semua yang dilakukan berdasarkan apa? Ideologinya itu, yaitu belief-nya yang dipercaya sebagai kebenaran, value-nya yang dipercayai sebagai sesuatu yang bernilai, dan yang kemudian yang ketiga, rule yang dipercaya dengan taat kepada rule itu akan mendapatkan kesuksesan karena rule ini berdasarkan pada belief dan value yang sudah dipegang sangat mendasar. Makanya sekarang kalau ada penawaran-penawaran kok menguntungkan gitu ya, menggiurkan, enak iki gitu, seperti itu. Kalau ternyata itu melanggar sesuatu yang mendasar, itu berarti pragmatis. Nah, di sini disebutkan bahwa kepribadian ganda dalam tanda petik ini biasanya dimiliki orang-orang yang tidak ideologis. Gampang esok dele, sore tempe. Nah, kepribadian yang unik ini biasanya dipegang oleh orang yang ideologis. Betapa sulitnya untuk mencapai sesuatu, dia akan tempuh karena dia taat asas. Taat asas itu apa? Taat asas. Taat asas.
Asas itu ya belief, ya value yang diyakini kebenarannya itu dia pertahankan, tidak boleh dilanggar. Dan dia yakin meskipun itu jangka panjang pencapaiannya, tapi itulah yang dinamakan sukses. Makanya orang ideologis itu, Islam itu sendiri melihat keberhasilan seseorang itu bukan hasilnya. Kalau hasilnya itu orang pragmatis. Jadi orang itu melihat, kaya, dianggap sukses. Padahal orang yang sukses itu adalah orang yang taat. Orang yang taat. Orang yang taat kepada apa? Kepada belief dan value-nya yang sudah diyakini kebenarannya di dalam proses berpikirnya. Bisa dipahami ya dia? Nah makanya kalau Islam itu nilainya adalah proses, bukan berapa yang kau peroleh, tetapi taat nggak pada proses itu. Makanya Allah itu bukan melihat sedekahmu 1 juta, 10 juta, tetapi nilai 1 juta bisa jadi lebih bernilai di hadapan Allah ketika memperoleh 1 jutanya itu dengan pengorbanan yang luar biasa. Itu seperti itu. Orang-orang inilah yang disebut dengan orang fundamental. Orang yang namanya fundamentalis gitu. Orang yang dinamakan fundamentalis. Orang fundamentalis itu bagus apa enggak? Sebenarnya bagus. Tetapi itu dipersepsikan menakutkan kalau itu dipegang oleh orang Islam. Cap radikal. Radix itu bagus enggak? Radix itu apa artinya? Radix itu akar. Orang radikal adalah orang yang memegang pokoknya itu akarnya. Pokoknya apa? Pokoknya itu akar. Akarnya itu yang nggak kelihatan. Umpama agama gitu apanya? Pondasinya apa? Akidahnya. Umat Islam menjadi lemah itu karena apa? Karena akidahnya. Dia diajari dengan sebuah lingkungan yang praktis, pragmatis. Jadi kalau jenengan melihat orang itu sukses atau tidak berdasarkan omahe gedong, makrong-makrong, pinggir rembong, tandurane lombo terong. Kalau hanya melihat itu, wih sukses deh. Itu orang yang pragmatis. Tapi kalau melihat dia, dia itu konsisten. Antara yang diomongkan dengan apa yang dilakukan, itu seiring, seirama, sinkron. Itu orang sukses. Itu sukses yang sesungguhnya. Persoalan perolehan rezeki menurut keimanan Islam itu adalah urusannya siapa? Urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Dan tidaklah Allah itu tukang zalim kepada hambanya. Kita harus yakin itu. Nah, makanya kemudian pemahaman seperti inilah diharapkan umat Islam itu kembali menjadi orang yang fundamental. Orang-orang sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang yang memegang fundamental. Makanya coba, Abdurrahman bin Auf kurang kaya kayak apa itu? Hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan? Semua ditinggal hartanya. Menunjukkan bahwa apa? Hijrah itu perintah menjaga akidah, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu lebih mahal harganya dibandingkan harta. Kalau jenengan sudah begitu seperti Abdurrahman bin Auf, wah itu sudah benar-benar sukses hijrahnya. Gitu. Tapi nek tak jajali pisan kas. Berarti itu belum sukses hijrahnya. Nah, makanya kemudian kita di sini ini memantapkan keimanan. Keimanan itulah yang akan menjadikan dasar dari pola pikir. Ini penting, Pak. Kalau orang itu imannya sudah clear, ketaatan kepada syariat itu mudah sekali, mudah. Makanya kalau orang itu imannya belum ditata, langsung diajak syariat, gimana? Munting. Wah, Islam itu wangel didik-didik haram. Didik-didik gak oleh lah, kapan soge? Ngaji IBM, Ustaz.
Ustadz Qasim, haram mutlak kok. Batil. Ustadz Abdul Qadim, mohon maaf ya. Haram mutlak kok. Kapan sugi Ustadz Abdul Qadim? Mungkin ini mewakili sebagian. Saya kan hanya melihat dari yang pengumuman-pengumuman itu loh. Mesti ada mutlak. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan ya. Nah, mereka akan mudah ditemukan orang yang berkepribadian ganda ini dalam komunitas masyarakat yang menganut agama non-muslim atau umat Islam yang hanya menjadikan Islam sebagai agama ritual dan spiritual belaka. Jadi seringkali orang yang pragmatis itu dia Islam ketika di mana? Di masjid. Ketika di luar masjid, kepribadiannya sudah beda dengan kepribadian ketika di masjid. Kepribadian di masjid tidak dibawa ke pasar, tidak dibawa ke DPR. So apa buah antar kira? Gak bahaya. Nah. Kepribadian itu tidak dibawa ke masyarakat secara umum. Nah, makanya kemudian apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Pelan namun pasti akan tergerus keimanannya. Sehingga tidak bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang non-muslim. Kebetulan di sini yang dipakai contoh ada. Nah. Di tengah-tengah komunitas masyarakat semacam ini, kita akan sulit membedakan kepribadian seseorang dengan orang lain. Jadi misalnya orang ini maksiat tapi senang sedekah. Padahal sedekah itu dari korupsi. Misalnya begitu. Kan sulit. Korupsi itu sendiri jahat sejahat-jahatnya gitu kan. Sementara sedekah itu, apalagi sedekahnya dimasukkan ke sosial media. Seakan-akan kejahatannya apa? Ketutupan. Padahal yang dikorupsi 10 triliun, yang di apa namanya? Nah, 100 juta di kabupaten gede no. Diundang masyarakat sampai berduyun-duyun, berkumpul-kumpul, ya maaf, kita tidak menuduh orang-orang tertentu. Orang-orang hanya dapat 20.000, 25.000, tetapi kelihatannya apa? Yang ngumpul ribuan sampai berdesak-desakan. Sampai pingsan, sampai mati. Keinjek misalnya. Nah, itu seperti itu. Itu sulit dibedakan, ya. Bahkan kalau ada orang yang taat kepada agama, itu bisa dicemooh oleh kalangan mereka itu. Kenapa? Ukurannya apa? Ukurannya tadi praktis, pragmatis. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngajari anak kita, jadikanlah anak kita itu adalah anak-anak yang apa? Yang bersaksiyah mutamayyizah. Dan itu nanti akan selamat. Satu, meskipun nanti dia itu tidak tertutup kemungkinan tetap bisa kaya. Sahabat aja banyak yang kaya, betul? Banyak yang kaya itu. Tetapi sahabat itu kan ada yang memilih kaya, ada yang tidak memilih kaya. Imam Syafi'i itu tidak memilih kaya. Imam Malik nggak memilih kaya. Tapi Imam Hanafi memilih kaya. Jadi kalau imam-imam seperti imam di Mekah, di Madinah nggak memilih kaya. Imam Syafi'i itu dapat hadiah dari Harun Ar-Rasyid. Itu banyak itu dinarnya. Tapi setelah itu apa? Disedekahkan. Ketika beliau datang ke Baghdad dari Madinah, Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik. Datang karena pengen berburu keilmuan tinggalannya Nu'man bin Thabit. Siapa itu Nu'man bin Thabit? Imam Hanafi ya. Nah, kepada murid-muridnya akhirnya. Kepada siapa? Abu Yusuf, kepada Abu Hasan Asy-Syaibani. Masuk ke rumah Syaibani itu, rumahnya. Rumahmu bener-bener. Jangan khawatir katanya Asy-Syaibani itu. Rumah saya meskipun besar ini halal semua gitu. Dan jangan takut, semua ini saya zakati. Coba beda kan? Dua ulama ini beda. Jadi kan ikut Imam Syafi'i atau Imam Asy-Syaibani? Ayo tuh, itu sahabat itu beda-beda. Sahabat itu beda-beda. Imam Syafi'i dikatakan, iya, meskipun rumahmu ini besar, megah dan sudah ada zakati, tapi jangan lupa di akhirat nanti pertanyaannya panjang. Pertanyaan di akhirat ini panjang.
Itu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna la tarawunnal, tsumma la tarawunnaha 'ainal terakhir, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh kemudian di hari itu akan ditanyakan, hari itu 'anil na'im, tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Di Mesir ada yang namanya, itu yang nanti akan dijadikan guru oleh Imam Syafi'i, hampir sama. Kaya itu. Tapi guru tidak sempat ketemu. Tapi pemikirannya hampir sama. Yaitu siapa? Laith bin Sa'ad. Imam Al-Laith bin Sa'ad. Kaya itu. Kalau dihitung hari ini, sawahnya itu luas sekali. Kalau dihitung, itu perolehannya 1 tahun itu 84 miliar. Tidak pernah bayar zakat dia itu. Kenapa? Karena kekayaannya tidak pernah setahun. Kekayaan tidak pernah setahun. Kan zakat itu menunggu apa? Menunggu setahun. Kalau pertaniannya, tanamannya bukan tanaman-tanaman yang tergolong zakati zakat pertanian. Dan itu berteman dekat sama Imam Malik satu zaman. Imam Malik membuat tulisan, dikomentari. Kadang-kadang istihadnya sama, kadang-kadang nggak sama, gitu kan. Dan sangat bisa dekat sekali. Imam Malik mengirim kurma. Misalnya kurma berapa kilo? Misalnya 10 kilo misalnya gitu. Imam Laith itu mengirim dinar 10 kilo. Luar biasa kan? Nah, dinar berarti apa? Emas ini. Nah, monggo silakan. Mau ikut yang mana? Artinya saya mengatakan, banyak contoh orang-orang yang dulu taat sekali itu juga kaya. Tinggal jenengan pilih yang mana. Modelnya Abdurrahman, apa modelnya Abu Bakar, apa modelnya Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali milih miskin. Bener tak? Pernah. Sayyidina Ali itu miskin. Miskin sekali Sayyidina Ali itu. Sampai Sayyidah Fatimah itu karena miskinnya itu kan, apa-apa deblok dewe. Apa namanya ini? Nutuh sendiri terus kemudian badannya kan capek-capek semua tuh. Capek semua terus mengadu kepada bapaknya. Ya Abi, tolong saya ini dikasih pertolongan. Maksudnya ini kamu njaluk duit apa piye? Sama Rasulullah cuman disuruh apa? Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bekalnya itu 33 kali, 33 kali, 33 kali. Sekarang tinggal jenengan. Mau seperti siapa? Diri idealnya siapa? Tapi yang jelas bahwa itu kaya atau miskin itu sebenarnya di luar apa? Di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Tapi yang ada dalam kendali kita apa? Proses menjalankan do dan do not itu. Pak Malik Kendung ini kok gak ngajari menjadi kaya ini? Loh enggak, tetap mengajari. Tapi ini saya beri pilihan, kita berikan pilihan. Tapi berita gembiranya dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ya. Sebagian besar adalah orang kaya. Itu termasuk orang-orang awal yang mendukung dakwah. Tapi sebenarnya bukan semata-mata kekayaannya itu. Walaupun iya, tapi tidak semata-mata itu, karena ada unsur ketokohannya, ya. Ada unsur authority, orang yang memiliki authority. Kepribadian yang punya authority itu yang bagaimana? Kepribadian yang punya authority. Kalau jenengan belajar ilmu apa sosial media, ngeblog, nge-web, itu ada namanya PADA. PADA. Itu bicara tentang authority. Ya. Oleh mesin pencari, dialah yang akan diapakan? Disuges untuk menjadi apa? Didorong untuk menjadi pilihan yang pertama. Di halaman pertama, apalagi nomor 1. Itu autoritinya tinggi. Bapak Ibu sekarang ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan. Akan sulit membedakan kepribadian seseorang dengan orang lain kalau umat Islam itu memiliki kepribadian ganda. Dalam dunia hiburan misalnya, maaf, ini tidak menyebut nama, menyebut secara umum saja. Ya. Misalnya betapa sulit kita membedakan artis yang muslim dengan non-muslim. Itu dulu ya.
Sekarang kayaknya sudah ada gerakan apa? Artis yang hijrah. Alhamdulillah sekarang artis yang hijrah. Terus apa lagi? Pengusaha yang hijrah. Terus apa lagi? Banyak yang hijrah itu. Orang banking, bankers itu juga hijrah, ya kan? X-Bank itu jumlahnya ribuan loh yang hijrah. Oh, Mas Anda juga ya? Subhanallah. Luar biasa. X-Bank itu sampai membuat apa? Nanti ada orang-orang yang bikin mobil-mobil gede, motor-motor gede itu apa? Moge itu juga punya komunitas hijrah. Sekarang komunitas hijrah itu banyak. Ya. Tapi ini dulu, mungkin sekarang masih tersisa. Dalam dunia hiburan misalnya, betapa sulit kita membedakan artis yang muslim dengan non-muslim. Mereka tidak bisa dibedakan dari cara bertutur kata, berpakaian, dan atau berperilakunya. Pasalnya, artis muslim banyak yang bertutur kata tidak islami, mengumbar aurat, bergaul bebas. Saya lihat sekarang ada artis-artis yang sekarang jualan di TikTok ya. Subhanallah, saya itu bangga juga kasihan. Maksudnya apa ya? Bangganya itu karena betul-betul hijrahnya beneran itu. Tapi jangan direndahkan ya. Jualan baju di TikTok itu luar biasa loh. Sehari walaupun hanya 2 jam live itu bisa 2000 piece gitu. Luar biasa. Kalau panjenengan punya produk-produk yang nyata langsung siap tersedia, lebih baik main TikTok. Lebih baik main TikTok. Kelebihan TikTok apa? Bisa live, Instagram juga live, Facebook juga live. Durasi pendek, sekarang YouTube juga ada, short. YouTube short. Terus kemudian shotnya sama, 60 detik kan? 60 detik. Kalau Instagram berapa? Kalau Instagram 90 detik. Ini bagi, tak bocori ini, bagi yang pengen sosial media. Mainlah sosial media. Kayak begini kita ngaji ya. Ngaji jadi kan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Katakanlah 40. Kalau saya siaran langsung, tapi ini rekaman. Kalau saya siaran langsung kalau YouTube apa namanya? Bukan live. Ya, live streaming ya. Nah, live streaming. Kalau Instagram apa? Live ya. Kalau Facebook? Siaran langsung. Kalau TikTok? Live streaming. Jadi kalau kita ini live itu kelebihannya dari TikTok. Kenapa kemudian muncul reel? Kenapa muncul reel itu ada di mana? Di Instagram sama di mana? Facebook. Miliknya Jurageni Podo kan? Nah, kalau di ya itu di reel. Nah, reel ya. Terus jadi kita ini kalau posting, kalau di YouTube biasa, itu kira-kira yang dikasih kabar, di notifikasi itu siapa? Subscriber. Jadi kalau subscribe-nya 1000, yang dikasih berita, orang 1000. Namanya jangkauan namanya. Jangkauan. Ada reach, ada apa? Impression. Ada reach, ada impression, ada view, ada apa lagi, ada klik. Itu namanya istilah-istilahnya. Jadi kalau saya live, misalnya begini ya, TikTok, itu bisa yang nonton bisa apa? Bisa ribuan itu. TikTok itu algoritmanya apa? Dia menyarankan kepada semua orang yang mungkin tertarik pada ini. Itu algoritmanya. Semakin dia diklik, jangkauannya semakin luas. Berarti kemana semakin diklik, terus ada disimpan gitu kan ya. Di save, terus ditonton, apalagi nontonnya lama-lama, dia akan semakin disebarkan itu. Makanya jadi FYP. Apa itu FYP? For you page. For you page. Untukmu page ini, halaman ini. Maksudnya untuk siapa? Walaupun orang itu nggak punya subscriber, nggak punya follower. Kalau di TikTok apa namanya? Follower. Nggak punya follower, tapi dia bisa ditonton berapa orang? Ribuan, puluhan ribu, bisa jutaan kalau dia itu FYP. Ada ilmunya FYP itu. Nah, tadi kok sampai situ, kenapa? Oh, artis ya, karena artis jualan apa? Jualan baju tadi. Nah, itu.
Jadi pasalnya artis muslim banyak yang bertutur kata tidak islami, mengumbar aurat, bergaul bebas, terlibat narkoba. Sebagaimana halnya artis-artis yang non-muslim. Walaupun juga ada yang non-muslim itu juga tidak khamr. Tapi mereka bukan karena haram atau halalnya, tetapi karena apa? Ya, hanya karena untung gitu aja, untung rugi gitu aja. Padahal mereka banyak yang mengaku muslim. Dan tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Bergaul bebas itu haram. Mengkonsumsi narkoba itu terlarang. Mereka hanya bisa dibedakan dalam acara-acara ritual dan seremonial keagamannya saja. Misalnya kapan? Waktu Idul Fitri, waktu Natal, waktu misalnya umroh gitu ya, waktu puasa misalnya, baru kelihatan. Tapi di luar itu, makanya Islam itu luar biasa ya. Betapa pentingnya umat Islam itu harus berbeda dengan orang lain. Ternyata tidak hanya sekedar pikiran dan perbuatannya. Simbol juga itu ternyata berbeda. Penting ditampakkan karena apa? Ada unsur syiar. Makanya sampai kenapa Rasulullah bilang, orang-orang Yahudi dulu itu juga puasa Asyura. Gitu kan ya? Tapi ternyata umat Islam ditambahi puasa Tasu'a supaya nggak sama. Allah sendiri juga begitu. Dulu sebelum menghadap ke kiblat itu menghadap ke Mekah, menghadap mana dulu? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu tempatnya Yahudi dan Nasrani juga begitu. Makanya kalau ada tembok ratapan ya, itu antara masjid sama anut menjadi satu itu. Campur itu. Di sini orang Islam beribadah, di situ itu seperti itu. Allah ternyata apa? Merubahnya menjadi kemana? Ke Makkah. Makanya kenapa kalau umat Islam itu disunnahkan memotong pendek apanya? Kalau laki-laki kumisnya dan membiarkan lebih panjang, tapi tetap terpelihara ya, jangan panjang nggak terpelihara. Ya, apa? Lihyahnya ya, jenggotnya. Supaya apa? Karena orang Yahudi itu apa? Syaribnya itu lebih panjang. Seperti itu. Hari ibadah. Orang Yahudi hari Sabat, Sabtu. Orang Nasrani hari Ahad, hari Minggu. Orang Islam beda nggak? Beda. Seperti itu. Dan harusnya kalau orang itu adalah berpikir yang mendasar, dia itu aku bangga, aku Islam. Seperti itu. Bukan ketika Islam di tengah-tengah non-Islam malah apa? Malah mengkerut gini. Apa namanya? Rendah diri. Kalau rendah hati sih boleh. Kalau rendah diri, jangan. Pernah nggak ada sahabat yang mau mengantarkan surat itu ya ke sebuah kerajaan di mana dia ditolak dia? Boleh diterima asalkan dia apa? Dia merunduk. Dia nggak mau merunduk. Malah dia membelakangi. Luar biasa ya. Itu seperti itu. Bukan apa-apa. Artinya dia mau tunduk minimal sejajar atau lebih tinggi dari itu. Bukan sombong, bukan. Supaya ada kebanggaan ketika dia memang didorong oleh keyakinan yang apa? Yang benar-benar benar. Jadi keyakinannya itu memang didasari pada, bukan doktrin loh ini ya, pada apa? Pemikiran yang jernih. Seperti itu. Terus, mereka, kita sering baru tahu artis itu muslim saat di bulan Ramadan. Saat umroh atau haji, saat menikah, saat menghadiri acara kematian keluarga dan lain-lain. Sebaliknya, saat mereka menyanyi, main sinetron film, atau menjadi presenter, mereka tidak bisa dibedakan dengan artis-artis non-muslim. Kalimat ini memang cocok ketika dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah. Ya, walaupun ini masih apa istilahnya pergerakan ya. Dah, hijrah itu di mana-mana. Nah, oleh karena itu, kita sekarang menjadi tahu bagaimana kita ini menjadi pribadi yang khas. Pribadi yang mutamayyizah. Pribadi yang tidak tergiur oleh hal-hal yang meskipun menjanjikan sesuatu yang praktis. Dia tidak tergiur kalau itu melanggar prinsip-prinsip yang sifatnya mendasar. Bisnis itu untung rugi. Iya apa ya? Iya. Tapi jangan lupa bisnis juga apa? Surga dan neraka. Lebih kuat mana? Surga neraka atau untung rugi?
Hah? Dua-duanya. Insya Allah kalau kita ini surga dan neraka, pedomannya kita tetap menggunakan strategi taktik yang jitu, yang tetap berdasarkan pada prinsip surga dan neraka, kita akan dapat kedua-duanya. Kita akan dapat kedua-duanya. Bahkan janji Allah, bumi, langit, dan seisinya ini akan diwariskan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman ini yang paling cocok, paling pantas untuk mewarisi kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tangan orang beriman, selamat. Tidak ada kerusakan. Itu seperti itu. Nah, makanya kemudian penting sekali kita itu nanti tumbuh dan berkembang, bahkan tidak hanya diri kita, keluarga-keluarga kita. Keluarga inti adalah ayah, ibu, anak. Atau keluarga besar kita itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang khas, yang antara pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan sama. Itu seperti itu. Tidak mungkin ya kalau tidak melalui proses penanaman yang kuat. Ya. Jadi hati-hati kalau orang itu tidak kuat. Orang benar, orang mulia, tapi duduk di tempat yang salah. Duduk di tempat yang salah. Kira-kira gimana itu? Ya katut salah, atau dia karena katut salah dia menjadi tidak mulia lagi. Dia terhinakan. Itu seperti itu. Nah, makanya kemudian bab berikutnya kita bicara tentang takwinus syakhsiyah. Takwinus syakhsiyah. Takwinus syakhsiyah. Tapi di sini al-islamiyah. Nah, al-islamiyah. Takwin, membangun, membentuk kepribadian yang islami. Jadi kaum muslimin itu sekarang itu harus didakwai menjadi pribadi yang memiliki syakhsiyah Islamiyah ini. Kita mulai dari orang-orang yang terdekat. Kita fokus pada orang-orang dekat kita. Coba lihat. Islam itu dulu di Mekah caranya adalah mulai dari yang terdekat. Rasulullah yang didakwai dulu siapa? Keluarga kan? Siapa yang masuk Islam? Istrinya. Sayyidah Khadijah. Kemudian siapa lagi? Ali. Karena Ali diangkat sebagai anak angkat. Walaupun dia itu adalah sepupunya. Tapi jaraknya jauh. Karena dalam rangka menolong pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu anaknya buahnya itu. Salah satu diambil oleh Rasulullah Muhammad. Ali. Terus siapa lagi? Ada Maisaro itu. Maisaro itu laki-laki yang dulu pernah diajak Rasulullah kemana? Berdagang itu. Yang utusannya siapa? Khadijah itu. Setelah keluarga selesai, siapa dulu yang dibidik oleh Rasulullah? Siapa? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar yang dibidik? Abu Bakar itu teman dekat, sefrekuensi sama Rasulullah itu. Secara usia juga tidak jauh. Kemana-mana kalau berdagang, ya itu termasuk apa namanya komunitas, komunitasnya Rasulullah itu. Jadi dulu itu ada semacam rumah blok gitu ya, bloknya orang-orang kaya. Ya, kalau Surabaya bloknya orang kaya dia. Hah? Darmo, mana? Citraland misalnya gitu ya. Kalau Jombang mana Jombang? Perongan Sumobito. Ngoro ya. Oh, Segoturjo. Pak Samsul. Nah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah yang akhirnya tinggal di rumahnya siapa? Sayyidah Khadijah. Itu satu blok itu. Bloknya para saudagar. Dekatnya Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah itu berpikirnya strategis. Kenapa Rasulullah strategis? Rata-rata pedagang itu adalah rata-rata pedagang itu berpikirnya lebih strategis. Karena apa? Lebih kompleks yang dipikirkan. Betul nggak? Betul, lebih kompleks yang dipikirkan. Maaf ya, kalau pedagang itu kan mesti punya lawan tanding, betul?
Betul. Lawan tanding, punya lawan tanding, punya kawan tanding. Ih, sopo kompetitorku itu. Nah, gitu. Tapi mohon maaf, kalau saudara-saudara di petani gitu kan biasa santai, tenang kan gitu. Berbeda, masing-masing punya kelebihan. Nah, yang disasar dulu Rasul siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kok Sayyidina Abu Bakar kira-kira? Titik mulanya itu ada pada Sayyidina Abu Bakar. Setelah Abu Bakar kena semua itu, para pedagang-pedagang itu. Kamu kena itu? Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, kena itu. Dan ketika kena, orangnya kaya-kaya, orangnya juga lurus-lurus. Merdekakan budak gitu kan? Sayyidina Abu Bakar itu berapa merdekakan budak itu? Banyak. Setelah jumlahnya banyak, dalam keadaan tertekan, ada tokoh lagi datang, dua. Siapa? Umar sama siapa? Sama Hamzah. Ini tokoh lagi itu. Tapi tokohnya bukan tokoh kaya. Bukan tokoh. Tokohnya karena apa? Keberanian. Hah? Pendekar, dua-duanya pendekar. Jadi, umat Islam berada dalam tekanan oleh orang-orang Quraisy, butuh pendekar. Oleh Allah dikirim siapa? Setelah itu kemudian ke Madinah. Yang dikirim berapa? Siapa? Siapa? Mus'ab bin Umair. Satu orang saja untuk menaklukkan Madinah itu. Satu orang saja. Apakah orang Madinah itu didekati dengan cara kekerasan? Tidak. Tidak. Hah? Apakah Madinah itu ditaklukkan dengan memperbanyak persaingan orang-orang yang kaya? Tidak. Tidak. Siapa tokohnya? Mus'ab bin? Hanya satu orang. Ternyata apa? Mus'ab bin Umair adalah tokoh yang sejak kecil anaknya orang kaya, biasa di lingkungan bangsawan, sejak kecil sudah berada di Darun Nadwah. Keturunannya nyambung pada Kusoi. Ya, nyambung sama Rasulullah itu. Jadi kalau Rasulullah itu adalah keturunan dari yang merawat Ka'bah sama apa? Sumur Zam-Zam. Tapi Mus'ab bin Umair yang merawat Darun Nadwah. Darun Nadwah itu semacam kayak DPR gitu. Hah? Kayak Senayan begitu. Kayak Senayan Darun Nadwah itu. Jadi kalau ada undang-undang aturan, di situ rapatnya. Dan ke dalam ruangan Darun Nadwah itu tidak boleh masuk ke situ kecuali usianya sudah 40 tahun. Tetapi Mus'ab bin Umair kecil sudah boleh masuk. Tidak sampai. Kenapa? Diajak bapaknya. Kenapa bapaknya kok ngajak? Kok boleh? Karena bapaknya yang punya Darun Nadwah. Darun Nadwah semacam balairung gitu. Jadi Mus'ab bin Umair sudah tahu kalau bangsawan-bangsawan lagi gegeran itu. Ya, diplomasinya tahu dia itu. Tahu itu. Sehingga kenapa ketemu sama As'ad bin Zuroro ya, ketemu sama tokoh-tokoh itu. Luar biasa diplomasinya. Nah, kembali kepada kita dakwah umat Islam itu adalah dakwahnya menjadikan umat Islam itu berkepribadian istimewa, namanya mutamayyizah. Jadi kalau ceramah-ceramah harusnya pengajian-pengajian harusnya mengarahnya kemana? Mengarahnya ke sana. Bukan yang banyak leluconnya. Akhirnya tuntunan jadi tontonan. Nggak ada isinya. Sing laris akhirnya apa? Guyone. Nek ka ono lucu nih, gak payu. Yang sangat menyedihkan, guyonnya ini adalah guyon yang ngarang. Kadzib. Ya, kata Rasulullah sudah cukup sudah cukup dianggap berdusta apabila dia mengarang dalam rangka lucu itu untuk menghibur, tapi dia tidak ada cerita itu dusta. Rasulullah itu melucu, tapi lucunya fakta, nggak dusta. Fakta. Itu seperti itu. Nah, makanya sekarang itu dibutuhkan ustadz-ustadz yang apa? Yang berdaya. Yang berdaya itu gimana maksudnya? Yang berdaya itu gimana maksudnya? Yang punya visi, yang punya misi, yang punya tujuan keumatan ini. Supaya umat Islam ini berdaya. Nah, cuman kayak ngaji-ngaji seperti ini, kayaknya kok gimana ya? Jadi fundamental gitu ya. Wih, radikal gitu ya. Hah? Medeni. Ya tergantung kan gitu. Karena mengajak kepada kebenaran, terus kemudian yang sodok repot diajak bener, ikut bingung, kamu apa bener-bener. Lah aku terus gimana ini? Utamanya para kapitalis itu yang takut.
Para oligarki itu yang takut. Kenapa takut? Lalu kalau para oligarki itu sama dengan Abu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya secara akal itu udah tahu, udah menerima Islam itu benar, Muhammad tidak bohong. Tapi nafsunya tidak mengikuti akalnya. Takut, khawatir, nanti kalau para budak-budak itu jadi merdeka. Lah kalau budak-budak merdeka gimana nanti? Saya ngangon kebuku sapa? Saya ngangon untoku. Khawatirnya seperti itu. Nah, terus sukanya ngajak-ngajak kepada orang-orang yang kaya. Jadi pada saat dakwah di Quraisy itu, Rasulullah punya barisan orang-orang kaya. Terus kemudian orang Quraisy juga punya barisan orang-orang kaya. Jadi ternyata orang kaya ini juga ada blok orang kaya yang soleh, tapi ada blok juga orang kaya yang jahat. Nah, insya Allah panjenengan termasuk orang kaya yang soleh, yang dalam rangka mendukung dakwah Islam. Jam 9. Ada pertanyaan barangkali? Oh, ini saya teruskan dulu ya. Nah, membangun kepribadian Islam itu, kalau kepribadian itu adalah tiangnya itu ada 2, sokok gurunya, berarti di sini harus dibangun ini. Apa ini? Akliyah, pola pikir. Jadi pola pikirnya harus dibangun menjadi pola pikir yang Islami, bukan pola pikir yang kapitalis, juga bukan pola pikir yang sosialis. Jelas ini, ternyata jelas. Jadi kalau sudah begitu keberpihakannya jelas. Itu seperti itu. Kemudian di sini ada namanya an-nafsiyah. An-nafsiyah tuh. Ini pola jiwa atau pola sikap ya. Pola sikap. Inilah yang harus dibentuk. Kalau dia saksiyah Islamiyah, maka akliyahnya harus akliyah al-Islamiyah. Nah, gitu. Kalau itu adalah juga ada an-nafsiyah, maka an-nafsiyahnya harus al-Islamiyah. Gitu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang bagaimana membangun pola pikir Islami. Harapannya ketika kita tahu pola pikir yang Islami, pola pikiran yang ada Islami itu akan terusir dengan sendirinya. Jadi kalau ada cahaya, siapa yang pergi? Gelap itu pergi. Gelap itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah itu pelindung pembela orang-orang beriman. Waliyul ladzina amanu. Yukhrijum, Allah itu mengeluarkan mereka minal dzulumati ilan nur, dari dzulumat. Nah, ini nanti kita akan dianggap apa ya? Ekstrim gitu ya. Ad-dzulumat. Ad-dzulumat itu jamak dari ad-dzulm. Ad-dzulm itu apa? Gelap. Jadi kalau ad-dzulumat itu jamak dari jadi kegelapan. Ilan nur itu mufrad. An-nur itu mufrad. Nur itu apa? Cahaya. Jamaknya apa? Anwar. Jamaknya anwar. Jadi Allah itu mengeluarkan dari gelap dengan ismu-ismu yang ada, ya. Monoteis, bukan monoteisme apa? Dulu apa itu namanya? Kalau menyembah batu-batu, animisme. Menyembah dewa-dewa, politeisme. Menyembah harta,
Kapitalisme itu menyebar harta itu. Hah? Hah? Menyebar harta itu kan materialisme kan? Nah itu kemudian dibawa oleh Allah, Islam yang gelap itu dibawa kepada satu cahaya. Apa itu? Islam. Walladzina kafaru, sedangkan orang kafir, auliya'uhumut taghutu, para pelindung mereka itu adalah taghut. Yukhrijunahum, para taghut itu mengeluarkan mereka minan nuri ila dzulumat, dari cahaya satu kepada kegelapan. Ada yang disesatkan di sana, ada yang disesatkan di sana, ada yang disesatkan di sana. Seperti itu. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dioncai berikutnya itu jauh sekali. Gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas tentang bagaimana membentuk pola pikir. Berarti nanti ada kaidah berpikir. Ada al-qawaid. Yang itu makanya bukan sekedar doktrin. Maka kalau ingin membuat kita kepribadiannya kokoh, itu adalah bukan dengan doktrin, tetapi apa? Melalui proses berpikir. Jadi kalau dia sudah paham, menancap, jelek, nggak lepas ya. Tidak akan bisa dibeli oleh sedan Mercy, apalagi mie apa? Itu loh mie. Ya dulu kan ada di super mie apa gitu. Hah? Ayo mie gelas. Sekarang sudah sulit itu dilakukan. Hari ini sulit itu dilakukan. Dulu orang bisa dibujuk-bujuk. Alhamdulillah sekarang hampir di pedalaman-pedalaman itu dakwah-dakwah sudah masuk. Ustaz-ustaz kita sudah masuk TikTok. Sudah masuk sosial media. Itu harus dipakai sebagai wasilah sarana dakwah. Begitu ya. Nah, insya Allah ke depan kita akan bicara bagaimana membentuk pola pikir dan membentuk pola jiwa. Termasuk pola jiwa mana saja yang harus kita miliki. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu termasuk. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu nanti akhlak apa saja yang harus kita tempelkan sifat itu pada diri kita, tetapi melalui proses berpikir. Apa gitu? Bukan karena doktrin. Perawan niku nek nyapu sing resik. Nggo nek gak resik bojone brewok. Itu kan proses pendidikan tapi tidak melalui proses berpikir. Itu lemah gak itu? Proses begitu. Lemah itu. Anak sekarang diberitahu begitu? Gak mempan. Gak mempan. Untungnya kita itu dikasih Allah Subhanahu wa taala petunjuk itu dijaga sendiri oleh Allah. Petunjuk itu dijaga sendiri oleh Allah sampai hari kiamat. Apa itu? Apa itu? Al-Quran. Aku menurunkan Al-Quran dan aku sendiri akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu tidak akan musnah, tidak akan punah, apalagi prosesnya mesti mengajak berpikir. Afala takilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun, afala apalagi. Kenapa kamu nggak mikir? Kenapa nggak pakai otakmu mikir, kira-kira begitu? Baik, saya kira demikian. Ini jam 21:10. Ada